Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Masih bersama saya di mata kuliah Personal Development. Materi video kali ini yaitu terkait hubungan interpersonal lah. Oke. Hubungan interpersonal itu interaksi antara individu menyampaikan isi pesan serta menentukan kadar hubungan interpersonalnya. Nah, dari segi psikologi komunikasi ya, kita dapat menyatakan bahwa makin baik hubungan interpersonal, makin terbuka orang untuk mengungkapkan dirinya, makin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya. Sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara komunikan. Nah, hubungan interpersonal tentu melibatkan cara berkomunikasi yang baik. Nah, maka dari itu, bahasa merupakan media utama dalam berekspresi, baik secara verbal, fisik, dan emosional untuk mengkomunikasikan hal yang ingin disampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Jadi, body language merupakan cara seseorang mengekspresikan sesuatu dengan bantuan gerak tubuh untuk memberi atau menambah makna dari ucapan. Nah, active listening juga mengharuskan kita untuk menjadi seseorang yang aktif dalam mendengarkan, sehingga saat kita aktif mendengarkan maka kita akan menjadi seseorang yang pasif dalam berbicara. Sebagai seorang psikolog aktif, listening sangat penting gitu. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendengarkan dapat kesimpulan ke dalam 5M, yaitu mendengarkan, klarifikasi, menentukan, menyimpulkan, mengarahkan. Nah, kemudian verbal communication. Nah, komunikasi verbal sangat sulit ya. Banyak orang yang memiliki masalah pengalaman di beberapa poin seperti dalam mengekspresikan pikiran, perasaan, instruksi atau petunjuk pilihan dan aturan dengan cara yang dimengerti. Kata adalah sumber utama dari kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman terjadi karena masing-masing individu memaknai kata dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Dengan melakukan pereaksian dari waktu ke waktu saat berkomunikasi dengan seseorang merupakan cara yang sangat tepat untuk memperbaiki komunikasi verbal kita agar dapat lebih baik. Penggunaan kata-kata yang salah akan mempengaruhi suatu hubungan interpersonal yang terjadi. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin berpendapat, kita akan cenderung memikirkan risiko yang akan kita dapatkan terlebih dahulu, seperti penolakan, penghinaan, kesalahpahaman, dan atau permalukan diri sendiri, sehingga kita tergabung dengan sejumlah orang yang menghindari untuk mengungkapkan pendapat ya, nilai-nilai dan harapannya gitu. Nah, ketakutan ini muncul karena faktor lingkungan dan faktor dari diri sendiri. Semua hubungan interpersonal memiliki komponen emosional, di mana pada penelitian akhirnya ditemukan bahwa komponen tersebut akan bisa menjaga suatu hubungan tetap baik atau malah akan menghancurkannya. Nah, cara mengatur emosi terhadap perilaku kita adalah sebagai beberapa ini ya. Jadi pertama, memahami respon emosional kita dengan mengidentifikasi perasaan tersebut, melabelinya ya, melabelinya, berbicara mengenai perasaan tersebut, mengerti perasaan atau peranan dalam hidup kita dan menyesuaikannya. Mengatur emosi impulsif ya, yang kedua dari perilaku destruktif dengan cara mengkomunikasikannya sehingga dapat mengurangi kemungkinan pengaruh emosi yang impulsif tersebut yang tentunya akan mengarah pada perilaku destruktif secara mencaci maki, berteriak dan lain-lain. Nah, ada beberapa cara untuk mengendalikan marah. Dalam hal ini berhubungan dengan rating ya, yaitu R-nya itu rekognisi ya, menyadari ketika kamu sedang marah dan merenungkannya. Ada empatis ya, menempatkan posisi kita di tempat orang yang membuat kita marah. Think, pikiran apa yang membuat kita marah. Hear-nya dengarkan masukan orang lain, dan integrate-nya hadapi dengan senyuman ya. Notice-nya menyadari dampak yang ditimbulkan oleh tubuh kita saat marah. Keep-nya tetap berkomunikasi. Nah, belajar untuk mengembangkan macam-macam emosi atau mengenali serta menyebut emosi kita sendiri. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan
memberi tanda pada bagian buku, majalah yang mencirikan dan memberi pengertian mengenai emosi. Selain itu, hal tersebut ya, kita juga dapat membaca koran, berita terkini yang dapat dijadikan contoh simpel dalam kata dasar pada emosi. Kemudian membuat label grup di mana kita mengategorikan dan memberi penamaan ya, melabeli. Kemudian membuat catatan kecil tentang interaksi kita dengan orang lain. Kata-kata yang kita gunakan apakah bersifat membangun, menyatakan kepedulian, ataukah malah menyatakan ketidaksukaan dan mengkritik. Nah, hal-hal yang menghambat interpersonal relationship ya. Yang pertama itu cenderung menutup diri dalam membahas kejadian atau perasaan pada orang lain. Kemudian yang kedua, adanya suatu pertimbangan dalam melakukan kegiatan karena lebih memperhitungkan untung ruginya. Terus, adanya persepsi mengenai karakteristik suatu individu saat melakukan interpersonal relationship. Hal-hal yang mendukung interpersonal relationship adalah penggunaan kata-kata yang baik dan sopan dengan tingkat keintiman yang sesuai saat interpersonal relationship. Kemudian, membuat pengaturan mengenai cara berhubungan dalam interpersonal relationship agar orang merasa nyaman dan tidak menghindari kita. Nah, active listening juga mengharuskan kita untuk menjadi seorang yang aktif dalam mendengarkan, sehingga saat kita aktif mendengarkan maka kita akan menjadi seorang yang pasif dalam berbicara ya. Nah, di sini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendengarkan dapat disimpulkan dalam 5M tadi itu ya, yang tadi kita jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian verbal communication. Nah, komunikasi verbal sangat sulit ya. Banyak orang yang memiliki masalah pengalaman di beberapa poin seperti dalam mengekspresikan pikiran, perasaan, instruksi atau petunjuk pilihan dan aturan dengan cara yang mengerti dan melakukan komunikasi verbal, maka kita memerlukan kata ya. Tuh, tadi kita jelaskan juga ya. Nah, kemudian use of words-nya, penggunaan kata-kata yang salah akan mempengaruhi suatu hubungan interpersonal yang terjadi. Nah, kata-kata yang kita gunakan di dalam hubungan interpersonal tidak hanya mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir dan norma yang kita pegang, tetapi juga mengacu pada sebuah harapan apa yang kita dapatkan dari sebuah hubungan tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin berpendapat, kita akan cenderung memikirkan risiko yang akan kita dapatkan terlebih dahulu, seperti penolakan, penghinaan, kesalahpahaman, dan atau mempermalukan diri sendiri, sehingga kita tergabung dengan sejumlah orang yang menghindari untuk mengungkapkan pendapat, nilai-nilai, dan harapannya. Nah, ketakutan ini muncul karena faktor lingkungan dan faktor diri sendiri. Contohnya ketika di rumah kita sedang berlatih berpendapat atau berpidato, tetapi saudara kita mengejek apa yang kita katakan dengan maksud meremehkan dari kata-kata atau mengejek kata-kata yang kita gunakan. Karena itu kita menjadi kurang percaya diri dengan apa yang kita katakan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah hubungan interpersonal adalah interaksi antar individu menyampaikan isi pesan secara menentukan kadar hubungan interpersonal. Kemudian hubungan interpersonal melibatkan cara berkomunikasi yang baik, maka dari itu ya bahasa merupakan media utama dalam berekspresi, baik secara verbal, fisik, dan emosional untuk mengkomunikasikan hal-hal yang ingin disampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Jadi body language juga merupakan cara seseorang mengekspresikan sesuatu dengan bantuan gerak tubuh untuk memberi atau menambah makna dan ucapan. Lalu active listening ya mengharuskan kita untuk menjadi seorang yang aktif dalam mendengarkan, sehingga saat kita aktif mendengarkan maka kita akan menjadi seorang yang pasif dan berbicara. Gitu. Kadangkala seorang pembicara mengekspresikan perasaan mereka dengan intens, seperti bahwa kata-kata tidak datang sendirinya. Komunikasi verbal sangat tergantung pada ketenangan diri. Jika kita memiliki ketenangan pada diri kita, maka kita dapat menemukan kata-kata dan jelas untuk dapat dimengerti. Nah, penggunaan kata-kata yang salah akan pengaruhi suatu hubungan interpersonal yang terjadi. Gitu. Lalu selanjutnya kerjasama kelompok ya. Jadi semua hubungan interpersonal memiliki komponen emosional.
di mana pada penelitian akhirnya ditemukan bahwa komponen tersebut akan bisa menjaga suatu hubungan tetap baik atau malah akan menghancurkannya. Jika komponen tersebut negatif, maka hubungan tersebut akan hancur atau akan menimbulkan permusuhan. Nah, tidak ada kepercayaan satu sama lain dan atau akan bersifat merusak. Nah, tanyakanlah pada pasangan-pasangan yang sudah putus. Memang sulit dipercaya teman-teman, namun pada dekade terakhir diketahui bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh emosi terkait dengan cara berpikir, pengambilan keputusan dalam berperilaku kita. Sekali lagi, emosi tidak dapat dipisahkan dengan pikiran. Di sini ada cara mengatur ya pengaruh emosi terhadap perilaku kita, yaitu memahami respon emosional kita ya. Kita akan mendapatkan keuntungan dengan mengidentifikasi perasaan tersebut, melabelinya, berbicara mengenai perasaan tersebut, mengerti peranan dalam hidup kita dan menyesuaikannya. Salah satu contoh label yang bisa kita berikan pada emosi kita yaitu aku merasa sedih, senang, marah, takut dan sebagainya. Setelah itu kita akan bisa berbicara mengenai perasaan tersebut dan kita akan sudah berbicarakannya, kita akan lebih bisa melakukan banyak hal yang bisa meningkatkan hubungan interpersonal kita. Kemudian yang kedua, mengatur emosi ya, impulsif dan perilaku destruktif dengan cara mengkomunikasikannya sehingga dapat mengurangi kemungkinan pengaruh emosi yang impulsif tersebut yang tentunya akan mengarah pada perilaku destruktif seperti mencaci maki, berteriak dan lain-lain. Nah, setiap individu memiliki cara dalam berhubungan interpersonal yang berbeda ya dalam situasi formal atau informalnya. Seperti contoh, kita sedang dalam suasana kampus ya. Di kampus kita berhubungan interpersonal dengan para dosen sebagai situasi formal yang kita hadapi yaitu dengan berbicara yang sopan, nada berbicara yang baik. Kemudian sebaliknya berbeda jika kita sedang berbicara dengan kawan satu program studi ya dengan kita yang secara tidak sadar mereka seumuran dengan kita ya atau sebaya yang sebagai situasi informal kita saat berhubungan interpersonal yaitu dengan berbicara layaknya mahasiswa atau mahasiswa yang sebaya. Beda dengan nada bicara kita menggunakan ketika berbicara dengan dosennya. Hal-hal yang menghambat interpersonal relationship yaitu cenderung menutup diri dalam membahas kejadian atau perasaan pada orang lain. Nah, ini sangat penting untuk dihindari karena jika kita menutup diri ketika kita dalam kesulitan dan memerlukan bantuan orang lain, maka mereka akan cenderung menolak untuk membantu kita. Kemudian adanya suatu pertimbangan dalam melakukan kegiatan karena lebih memperhitungkan untung ruginya gitu. Misalnya ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita ya pada kecelakaan misalnya. Kita sebagai penolong biasanya cenderung berpikir tentang apa yang menjadi keuntungan kita kalau kita menolongnya dan apa ruginya kita jika kita menolong orang tersebut. Nah, selanjutnya adanya persepsi mengenai karakteristik suatu individu saat melakukan interpersonal relationship. Misalnya kita sudah membentuk suatu pemikiran bahwa individu lain memiliki sifat yang tidak begitu kita sukai, padahal hal tersebut belum kita ketahui secara pasti. Nah, hal-hal yang mendukung interpersonal relationship yaitu penggunaan kata-kata yang baik, sopan dengan tingkat keintiman yang sesuai ya saat interpersonal relationship. Misalnya dalam berkomunikasi kita memperhatikan bagaimana kata-kata kita ya serta kedekatan kita terhadap orang lain agar mereka merasa nyaman saat berkomunikasi dengan kita. Kemudian selanjutnya membuat pengaturan mengenai cara berhubungan dalam interpersonal ya relationship agar orang merasa nyaman dan tidak menghindari kita. Misalnya jika orang tersebut adalah orang yang baru kita kenal, kita menggunakan kata-kata yang sesuai agar mereka tidak terganggu akan sikap kita. Nah, intinya kesimpulannya bahwa belajar untuk mengembangkan macam-macam emosi atau mengenali serta menyebutkan emosi kita sendiri, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui memberi tanda pada buku, majalah yang mencirikan dan memberi pengertian mengenai emosi. Membuat label grup di mana kita mengategorikan dalam memberi penamaan dan melabeli pada perasaan yang kita miliki. Nah, apakah perasaan itu negatif atau positif ya? Menyenangkan atau menyedihkan, membawa kegembiraan atau membawa tekanan pada diri kita. Nah, membuat catatan kecil tentang interaksi kita dengan orang lain. Kata-kata yang kita gunakan apakah bersifat
membangun, menyatakan kepedulian, ataukah malah menyatakan ketidaksukaan dan mengkritik. Nah, hubungan interpersonal akan menjadi tidak formal dan cenderung lebih mendalam, sehingga seseorang akan cenderung menggunakan bahasa tubuh, verbal, serta emosi dengan penerapannya yang sangat berbeda dan pengertiannya lebih menyeluruh. Nah, seorang akan mengatakan dan melakukan apa aja yang mereka inginkan, serta menduga itu akan dimengerti dan diterima oleh orang banyak. Umumnya mereka tidak terhalangi dalam hal itu, akan tetapi saat mereka membawa hal tersebut ke tempat yang informal, perilaku yang mendasar justru akan mengalami kesulitan yang besar. Nah, jadi itu ya teman-teman, materi terkait dengan hubungan interpersonal ya. Jadi mungkin di materi ini ya, di video ini sampai di sini. Kita akan bahas materi lainnya di video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.